Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik dan saudaraku semua yang di rumah, kita lanjutkan materi tentang hukum kewarisan Islam, praktek hukum kewarisan Islam di bagian yang ketiga. Tapi kita sebelum mulai materi ini, mari kita buka dengan bacaan surah Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kita kirim Fatihah kepada kedua orang tua kita masing-masing. Kita sebut nama kedua orang tua kita. Kalau sudah meninggal ruhnya, kalau masih hidup jasad dan ruhnya. Monggo. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kita lanjutkan materi hukum kewarisan Islam di bagian yang ketiga ini. Tapi sebelumnya kita akan coba praktek tentang bagian kewarisan saudara kembali jikalau mewaris bersama dengan anak. Dari gambar ini kita akan coba mengerjakan P kawin dengan Q punya anak A dan B. Habis itu Q kawin lagi dengan R, punya anak C dan D. Perkawinan Q dengan R bisa jadi karena P dan Q cerai, bisa jadi Q dan R ini poligami, artinya tidak karena perceraian. Perkawinan Q dengan R punya anak C dan D. D kawin dengan E punya anak F dan G. Yang meninggal ayahnya tahun 2001. Q meninggal 2001, sementara D meninggal tahun 2020. Yang dihitung adalah hartanya D. Siapa ahli warisnya D dan berapa bagian masing-masing ahli warisnya D. Kita akan coba identifikasi dari awal. Ahli warisnya D. Dari awal siapa? E. Status? Istri. Terus F dan G, dua anak perempuan. Saya singkat AP. Terus R. Status ibu. P apakah ibu? Ibu tiri, tapi bukan ahli waris. Terus C. Saudara perempuan kandung. A. Saudara perempuan seayah. B. Saudara laki-laki seayah. Oke. Saudara perempuan seayah saya singkat SPSY. Saudara laki-laki seayah saya singkat SLSY. Kalau kandung KD belakangnya. Oke, sekarang bagian setelah identifikasi ahli waris ini benar, maka langkah selanjutnya yang harus ditempuh, ini materi kemarin, ini takut ada yang kemarin tidak mengikuti, adik-adik yang di rumah, adalah mencari bagian dari masing-masing. Lihat di lampiran yang sudah saya share di grup adik-adik atau yang sudah saya kopikan. Monggo dilihat. Istri di sini berapa? 1/8. Kenapa istri 1/8? Karena mayit meninggalkan anak. 2 anak perempuan. 2/3. Terus
Kenapa dua anak perempuan 2/3? Karena terdiri dari 2 orang atau lebih. Berarti 2 orang ke atas, 2, 3, 4, 5, 2/3. Ibu, saya tanya sekarang, saya main tunjuk. Coba dilihat ibu bagian 1/6. Dalam kasus ini ibu 1/6. Saya main tunjuk. Coba Mbak depan, Mbak Farida. Kenapa ibu 1/6? Dalam kasus ini mana yang cocok? Mayit meninggalkan ibu 1/6, betul. Kenapa? Mayit meninggalkan anak. Atau saudara lebih dari 2 orang. Saudaranya lebih dari 2. Ada kandung, seayah pun ada ibu, ada perempuan, ada laki-laki. Oke, sekarang saudara kandung berapa? Mbak Ita, kenapa asobah? Saudara perempuan kandung asobah, betul. Asobah ma'al ghair. Kenapa asobah? Iya, karena saudara perempuan kandung mewaris dengan anak perempuan. Karena saudara perempuan kandung mewaris dengan anak perempuan, maka berapapun jumlah saudara perempuan kandung menjadi asobah. Asobah yang model seperti ini namanya asobah ma'al ghair namanya. Nah, tentang bagaimana asobah ma'al ghair, cek di materinya. Ini sekarang kita tinggal prakteknya. Saudara perempuan seayah, saudara laki-laki seayah. Apa Mbak? Apa jawaban sampean? Saudara perempuan seayah, saudara laki-laki seayah? Ya, alasannya? Ada di sana, di materi saya ada. Logikanya bagaimana? Oke, yang lain. Coba dibaca saudara laki-laki seayah atau saudara saudara laki-laki seayah yang mahjub. Coba dibaca. Coba baca. Jika saudara laki-laki seayah yang mahjub, jika ada ayah atau anak laki-laki atau cucu laki-laki atau saudara laki-laki kandung atau saudara perempuan kandung yang menjadi ashabul ghaib bersama dengan anak itu perempuan. Saudara laki-laki seayah mahjub jika ada saudara perempuan kandung yang menjadi ashabah ma'al ghair. Jadi kalau ada saudara perempuan kandung yang menjadi ashabah ma'al ghair karena ada anak perempuan di sini, maka saudara laki-laki seayah mahjub. Seayah saja mahjub kok. Otomatis yang perempuan mahjub. Coba lihat di bagian saudara perempuan seayah yang mahjub. Ada nanti kajian itu. Monggo dicek. Berarti ini mahjub dua-duanya. Mahjub kemarin disingkat dengan mim. Nah ini mim dipanjangkan. Nah, biar gak dua-duanya mim. Ini boleh, ini mim. Boleh, benar dua-duanya. Tapi cukup penulisan 1 jadi 2, jadi 2 in 1. Coba Mbak Silvi, saudara perempuan seayah yang mahjub. Saudara perempuan seayah yang mahjub. Jika ada ayah atau anak, cucu laki-laki atau saudara laki-laki kandung atau saudara perempuan kandung yang menjadi ashabah ma'al ghaib sama dengan anak cucu perempuan, saudara perempuan kandung yang menjadi ashabah ma'al ghaib. Ini masuk kan? Itu atau koma, atau itu tidak jadi satu, itu pilihan. Oh kalau nggak ini ya ini, kalau nggak ini ya ini, begitu. Oke. Sekarang asal masalah 6, 3, 8 24. Kemarin kuncinya kalau di sini ada 6 dan 8 muncul, pasti asal masalahnya 24.
24 dibagi 8 3. 24 dikali 2 dibagi 3 16. 24 dibagi 6 4. Sisa 1. Ini 0, mahjub. 24 3 per 24 16 per 24 4 per 24 1 per 24 kali harta. Ada yang salah? Bener kabeh? Alhamdulillah. Berarti faham waris. Mas Messi? Gak nggarap. Iya, gak apa-apa. Sing penting bisa. Itu yang penting bisa. Oke. Silahkan adik-adik yang di rumah, tolong dicatat ini dengan dikomparasikan dengan gambar yang sebelum materi yang ketiga ini. Monggo. Dicatat terlebih dahulu. Mari kita lanjutkan materi selanjutnya. Materi selanjutnya ini adalah materi spesifik yang berkaitan dengan ayah dan ibu, yang disebut dengan materi ghorowain. Kalau ayah dan ibu di materi pertama, di video yang pertama dengan video yang kedua sudah ada contoh ibu bagaimana, termasuk dalam contoh barusan ini ibu sudah dimasukkan, ayah juga sudah ada di materi yang kemarin. Tetapi yang perlu digarisbawahi, baik yang di rumah maupun yang di kelas ini, bahwa ketika ada ayah, saya ulang, ketika ada ayah, ini kata kunci untuk memudahkan dan mempercepat. Ketika ayah itu hidup, maka saudara jenis apapun kelaminnya, entah saudara kandung, saudara seayah, saudara seibu, laki maupun perempuan, pasti mahjub. Kata kunci itu. Kalau ayah hidup, saudara model apa wae, kandung, sebapak, seibu, laki, perempuan, pasti mahjub. Begitu pula kalau ada anak laki-laki, seluruh jenis saudara, kandung, seayah, seibu, laki, perempuan, mahjub. Dua orang ini raksasa di dalam kewarisan Islam, ayah dan anak. Pokoknya ayah atau apalagi dua-duanya, ayah atau anak laki-laki hidup, saudara full mahjub. Sekali dipikir, anak laki-laki mahjub, anak ayah mahjub. Nah, yang mahjub itu saudara. Nah, sekarang materi spesifiknya, materi ini dikenal dengan istilah materi ghorowain. P kawin dengan Q, punya anak A kawin dengan B. Begitu pula yang ini, P kawin dengan Q, punya anak A kawin dengan B. Cuma jenis kelamin A beda. Yang di sini kelaminnya laki-laki, yang di sini kelaminnya perempuan. Yang meninggal adalah A. Di sini juga A. Kita konsentrasi gambar yang sebelah kiri terlebih dahulu. Ketika ahli waris terdiri dari ketika Q meninggal, saya ulang, ketika Q meninggal, ya, keliru deh. Ketika A meninggal, saya minta tolong mas-masnya, ahli warisnya A siapa? Urut dari sana. Mas Febri. B, statusnya B. Tak ketak sampai. Iki loh yang meninggal A. Yang meninggal A dengan B apa statusnya? Istri. Dalam menghitung waris, patokannya adalah mayit. Saya ulang. Patokannya mayit. Jadi A ini yang mati. Berarti patokannya dari A.
B adalah istri. Terus sendiri. Terus Ki, apa Ki? Ki ayah. Ya bapak. Papa. Terus B, iya ibu. Oke. Sekarang kita lihat gambar yang sebelah sini. Ini ahli warisnya A. Ini juga ahli warisnya A. Coba ini Mas Kholis, ahli warisnya A. B, status suami. Terus Ki, status ayah. Terus P, status ibu. Lihat, yang membedakan dari dua gambar ini adalah istri saja, ini suami. Yang lain ahli warisnya sama, ayah dan ibu. Ini ayah dan ibu, ini istri. Oke, ini suami. Sekarang kita lihat bagian murni terlebih dahulu, yang itu menjadi asal atau pangkal dari persoalan dari dua gambar ini. Cek di bagian ahli waris tentang istri, ayah, dan ibu. Monggo, Mbak Viva, istri di sini berapa? Langsung aja, langsung digambar, tidak disebutkan. Istri di sini berapa? Kenapa seperempat? Mayit tidak meninggalkan anak. Seperempat, oke. Ayah, Mbak Silvi. Dalam gambar ini, mayit tidak meninggalkan anak. Mayit tidak meninggalkan anak, ayah asobah. Oke, terus? Terus? Mbak Ibu? Ibu, mayit tidak meninggalkan anak? Sepertiga. Oke, asal masalah? 12. Oke. 12 dibagi 4? 3. 12 dibagi 3? 4. Sisa? 5. Kita lihat. Ayah 5, ibu 4. Padahal dalam kajian faraid yang lain, laki-laki itu punya bagian 2 dibanding 1 dengan perempuan. Tapi di sini ayah 5, ibu 4. Oh, masih ada kontradiksi. Ayat yang menyatakan ibu mendapatkan sepertiga itu adalah di dalam Al-Quran, fali ummihi thuluth, surah An-Nisa. Ibu mendapatkan sepertiga. Sepertiga apa di sini? Dalam kasus normal, ibu mendapatkan sepertiga dari seluruh harta. Tetapi kalau itu dipraktekkan, ibu mendapatkan sepertiga, ayah ketika ibu mendapat sepertiga bagiannya 4, ayah mendapat asobah bagiannya 5. Tidak senada dengan ayat lidzakari mithlu hadzil unthayain yang menyatakan bahwa bagian laki-laki itu 2, perempuan 1. Oke, solusinya nanti kita lihat di kajian yang ini dulu. Suami, minta tolong Mbak sana, suami berapa? Dalam kasus ini suami mayit tidak meninggalkan anak, setengah. Nah, yang ini sama, ayah asobah ini sepertiga, sama dengan ini. Bedanya hanya di sini. Asal masalah 3 dan 2 6. Mas gambarnya masuk betul? 6 dibagi 2 3, dibagi 3 2, sisa 1. Kita lihat
Ibu mendapat 2, ayah 1. Loh, malah terbalik. Mestinya ayah 2, ibu 1. Dalam persoalan ini 2 asal masalah. Nah, ini saya sebut dengan problem. Ini problemnya. Ini problem, kasus. Dalam persoalan ini Sayyidina Umar bin Khattab berijtihad. Ijtihad beliau adalah lafat fali ummihi thuluth, ibu mendapatkan jatah sepertiga. Khusus dalam 2 problem ini beliau berijtihad. Sepertiga yang dimaksud ayat di sini adalah sepertiga sisa, bukan sepertiga dari seluruh harta. Ini ijtihad dari sahabat Umar bin Khattab. Oke, sekarang ijtihad itu kita taruh di sini. Ini solusi. Istri kita taruh 1/4. Ayah asoba, ini sepertiga sisa. Kita taruh begini. Kita taruh langsung. Yang di sini kita copy paste, ding, taruh di sini. Begitu pula ini. Ini setengah, ini ayah asoba, ini ibu sepertiga sisa. Oke. Kita kembali ke sini. 3 dan 4. KPK-nya 12. 12 dibagi 4 3. Lihat rute ini, jangan ditinggalkan saudaraku. 12 dibagi 4 3. 12 dikurangi 3 9. Ayah ini kan asoba kan sisa. Ibu juga sisa. Faham? Sisa dari 12 dan 3, 12 dikurangi 3 adalah 9. Berarti di sini sepertiganya 9 berapa? Ini kan sepertiga sisa. Sepertiganya 9 3. Faham ini? Terus 9 dikurangi 3 berapa? 6. Ayah 6, ibu 3. Yang sana kita praktekkan. 2 dan 3 asal masalah 6. 6 dibagi 2 3. Lihat rute pemikirannya. 6 dikurangi 3 berarti 3. Sisa ini 3 ini. Lah, ini sepertiga sisa. Berarti sepertiganya 3. Berapa? 1. Sisa di sini 2. Ayah 2, ibu 1. Top dua-duanya. Satu sisi ayat lidzakari mithlu hadzil unthayain, laki-laki 2 perempuan 1 tercapai. Ayah 2, ibu 1. Ayah 6, ibu 3. Satu sisi penerapan ayat fali ummihi thuluth, ibu mendapatkan sepertiga. Sepertiga di sini sepertiga sisa. 2 pendapat yang bersinar. Karena 2 pendapat yang bersinar inilah sehingga masalah ini disebut masalah ghorrawain. Ghorra itu artinya cemerlang, bersinar. Sehingga kalau 2 yang bersinar namanya ghorrawain. Pendapat ini disebut pendapat tentang ghorrawain, dan juga tertulis yang saya tulis di 3 lembar itu. Tolong dicek, ada tulisan NB di bawah ayah. Monggo Mbak Sofi dibaca. NB di bawah ayah. NB A. Jika ayah mewaris bersama dengan ibu dan suami atau istri, tidak ada ahli waris yang lainnya lagi, maka timbul masalah ghorrawain. B. Ayah mendapat bagian sisa atau asobah, sedang
sedangkan ibu mendapat bagian sepertiga kali sisa. Ya, ini prakteknya. Berarti endingnya 3/12, 6/12, 3/12 kali harta. Begitu pula ini 3/6, 2/6, 1/6 kali harta. Oke, silakan dicatat. Ini masalah gharrawain. Silakan dicatat. Kita melanjutkan materi tentang saudara seibu. Saudara seibu. Saudara seibu itu di dalam, kok Melayu terus, Rek? Saya ulang. Saudara seibu di dalam kajian faraid namanya auladil akhun au ukhtun lium. Anak-anaknya ibu disebut juga akhun au ukhtun lium, saudara atau saudari seibu. Berarti kalau ada istilah saudara atau saudari seibu, ibunya kawin lebih dari satu. Lihat gambar. Saya gambar di sini. P kawin dengan Q. Saya ganti. Lah bencong lah. P laki-laki. Jenis kelamin P kita ganti laki-laki. P laki-laki kawin dengan Q, punya anak yang namanya A. Habis itu ini Q meninggal. P meninggal tahun 1980. Ki masih mama muda. Mama muda nikah lagi dengan R, punya anak 2, B dan C. C kawin dengan D. R ayahnya B dan C, suaminya Q mati lagi pada tahun 1990 misalnya, hanya 10 tahun. Oh tapi gak mungkin ya, wis dua anak loro, kita ganti tahunnya. 2010, 30 tahun. Anak loro pantas wis nikah. Jadi B kawin dengan K kawin dengan R, punya anak B dan C. C kawin dengan D. Si D kawin. Terakhir meninggal adalah C. Tahun 2020. Siapa ahli warisnya C? Saya main tunjuk. Siapa ahli warisnya C? Ahli warisnya C adalah, patokannya C ya, Mas Erwin. D status istri. Belakangnya B status, ini aja dulu, Ki dulu ya, yang lebih dekat. Ki status ibu. Nah, terus apa tadi Mas? B status saudara
perempuan kandung. Terus A, saudara perempuan seibu. Oke, bagiannya sekarang urut dari sana pojok. Istri mayit tidak meninggalkan anak, berapa? Istri itu kalau nggak seperempat, seperdelapan, seperempat. Ibu mayit tidak meninggalkan anak, tapi ada saudara lebih dari seorang, seperenam. Saudara perempuan kandung seorang diri, seorang diri, setengah. Saudara seibu, saudara perempuan seibu. Saya perlu garis bawahi, maaf, saudara perempuan seibu dengan saudara laki-laki seibu sama. Tidak ada pembedaan laki-laki dan perempuan ketika saudara seibu. Lanang wedok podo. Oke, saudara perempuan seibu seorang diri? Seorang diri? Seperenam. Oke. Asal masalah 6, 2, 4 12. Sini 12 dibagi 4, 3 dibagi 6, 2 dibagi 2, 6 dibagi 6, 2. Total 13. Disebut apa ini? Aul. Jumlah saham lebih besar daripada asal masalah, disebut dengan aul. Kalau terjadi aul, maka jumlah saham menjadi patokan hitungan. 3/13, 2/13, 6/13, 2/13 kali harta. Oke, monggo dicatat. Kita akan lanjutkan ke bagian perhitungan yang terakhir, yaitu bagian tentang kakek dan nenek. Jad dan jaddah. Dalam bahasa Arab, kakek disebut biasanya dengan istilah jad, sementara nenek disebut dengan istilah jaddah. Oke. Dalam persoalan kakek dan nenek ini, ada dua istilah yang mengemuka di antara para ulama, yaitu kakek sahih dan ghairu sahih. Kalau nenek sahihah karena perempuan dan nenek ghairu sahihah. Dalam bahasa guyonannya, sahih itu benar, ghairu sahihah tidak benar. Berarti ada kakek yang benar-benar kakek, ada yang kakek tidak benar. Itu bahasa guyonannya. Cuma tidak begitu maksud saya. Begini, kita mulai dari persoalan jad, kakek. Kakek ini akan menempati posisinya ayah kalau ayah tidak ada. Saya ulang, kakek akan menempati posisinya ayah kalau ayah tidak ada. Kalau ayahnya mayit masih hidup, kakeknya juga hidup, maka kakek akan termahjub atau terhalang oleh ayah. Oke. Lah kakek yang sahih, kakek yang mendapatkan warisan, itu kakek yang bagaimana? Nah, minta tolong dibacakan. Yang di rumah juga nanti menyimak, ngeprint apa yang saya bagikan di grup. Pembagian kakek, kakek yang sahih, kakek yang hubungan nasabnya dengan mayit tidak diselingi oleh perempuan, misalnya ayahnya ayah. Terus
kakek ghairu sahih, kakek yang hubungan nasabnya dengan mayit diselingi oleh ahli waris perempuan, misalnya ayahnya ibu. Oke, lihat ini gambar. P kawin dengan Q, punya anak A. R kawin dengan S, punya anak B. P kawin dengan Q, punya anak A. R kawin dengan S, punya anak B. A dan B jatuh cinta, terus nikah. Ini dalam keseharian kan begitu ya? A kawin dengan B, punya anak C dan D. D kawin dengan E. Oke. D meninggal. Lihat, S dengan D apa namanya? Kakek. Kalau B ini kan ayah, S ini ayahnya ayah, berarti kakek, tapi dari jalur ayah. Kakek yang hubungan nasabnya dengan mayit tidak diselingi perempuan, ini dari jalur ayah, berarti otomatis dari jalur laki-laki kepada mayit. Maka kakek yang seperti ini namanya kakek sahih. Fahimtum? Kesimpulannya, kakek yang sambung kepada mayit tetapi tidak diselingi perempuan namanya kakek sahih. Kalau ada selingan perempuan namanya kakek ghairu sahih, kakek tidak benar. Lihat ini, Ki kan kakeknya D, tapi dari jalur ibu. Ki kepada D yang meninggal ini melalui perempuan, diselingi perempuan, yaitu ibunya D. Maka kakek yang namanya Ki ini ghairu sahih. Kakek yang ghairu sahih bukan ahli waris. Fahimtum? Oke, kakek ghairu sahih bukan ahli waris. Sekarang kita akan coba mengerjakan. Tadi saya sampaikan, kalau ayah ini hidup, kakek mahjub. Nah, wong ini bahas bagiannya kakek, ayah kita matikan. Biar kakek dapat, begitu maksud saya. Biar kakek dapat. Oke. Dengan gambar ini, B mati tahun 2015. D yang punya harta mati tahun sebentar. Ini biar D kawin dengan E, punya anak F laki-laki. Punya anak F laki-laki. D kawin dengan E, punya anak F laki-laki. B meninggal 2015, D meninggal 2019. Siapa ahli warisnya D? Dari sini kelihatan enggak, Mas? Kelihatan. Ahli warisnya D dari gambar ini. E. Siapa E? Istri. Saya main tunjuk. Lanjut, Mbak, belakangnya Mbak Viva. Siapa setelah E? F. Siapa F? Anak laki-laki. Sebelah kirinya? A. Siapa? Ibu. Terus? C. C. Saudara perempuan kandung. Siapa lagi yang belum? S. Kakek. Sampai tambah sohi. Nah, udah cukup jelas. Terus Ki.
kakek ghairu sahih. Jadi kok tetap ditulis. Dan ditulis boleh karena jelas-jelas bukan ahli waris atau dzawil arham istilahnya. Oke, terus apa? P, nenek. R, nenek. Nenek kita catat sekalian, kita masukkan sekalian biar jadi satu contohnya. Biar jadi satu, karena di bagiannya sudah ada bagian nenek juga, tinggal baca. Oke, istri sebelah sininya, Mbak Mega. Istri berapa Mbak Mega? Istri 1/8. Sini, anak laki-laki. Asobah, betul. Ibu, Mbak kacamata. Siapa jenenge? Mbak Vivi. Iso lali sini. Ayo Mbak Vivi. Ibu 1/6, betul. Saudara perempuan kandung, belakangnya Mbak Sinta. Saudara perempuan kandung, ada anak laki-laki. Tadi itu loh yang pernah saya sampaikan. Kuncinya kalau ada anak laki-laki, ada ayah, maka seluruh saudara mahjub. Tulis M. Kakek sahih. Lihat. Kakek sahih. Lihat di situ. Bagian kakek sahih 1/6 jika bersama dengan anak atau cucu laki-laki. Nah, masukkan langsung. Mayit meninggalkan anak laki-laki, berarti di sini kakek sahih 1/6. Kakek ghairi sahih bukan ahli waris. Ditulis dzawil arham. Dzawil arham itu bukan ahli waris. Statusnya dzawil arham. Saudara punya hubungan darah tapi tidak masuk kategori ahli waris. Nenek. Nah, walaupun di sini 2 nenek. Tulis kalau 2 nenek jangan tulis nenek-nenek ya. Orangnya marah. Dasar nenek-nenek. Monggo sini, Mbak siapa itu? Wulan. Nenek, lihat ini P, nenek dari pihak ibu. Ini kan nenek dari pihak ibu. Nenek dari ibu. R, nenek dari ayah. Cek yang di mahjub itu bagian nenek. Jika ada ibu kan ada ini. Nenek dari pihak ibu dan ayah mahjub. Berarti ini dua-duanya mahjub. Wis gampang. Lek wis ngene wis ketemu. Sampeyan kalau bagian ini wis bener, sudah 50% benar. Hitungan waris itu sampeyan kalau ini bener 50% benar. Oke. Sekarang KPK 86 24. Baik kedawan murek. Sini ya. 24 dibagi 8 3 dibagi 6 4 dibagi 6 4 sisa ini 13. Oke, 24 3/24 13/24 4/24 4/24 kali harta. Silakan ditulis. Ini yang contoh ibu mati, ayah hidup. Oke. Kita lihat PQ kawin punya anak A, RS kawin punya anak B. AB jatuh cinta nikah punya 2 orang anak C dan D. D kawin dengan E punya anak F, G, H, full perempuan. A meninggal tahun 2010. D meninggal tahun 2020. Siapa ahli warisnya D
dan bagiannya masing-masing berapa. Maka kita kerjakan di sini. Ahli warisnya D adalah yang terdekat dengan D, E ini. E status istri. Terus FGH 3 anak perempuan. Nah, oke, terus B ayah. Terus C saudara perempuan kandung. Terus ditulis aja dulu urusan mahjub belakang biar wonge lega. Lho aku iki mbae kok gak oleh iki piye? Ya bisa jadi lah. Saya ini kakeknya, saya ini neneknya. Nah, dia nggak tahu kalau dia mahjub. Ditulis saja dulu biar lega. Kalau hatinya lega kan enak engko. Mulai gak lega diciprati didik disodakowi. Oke. S kakek. Kakek dari ayah. Terus Ki kakek dari ibu. Terus R nenek dari ayah. Terus P nenek dari ibu. Oke. Ini sudah benar. Sudah 30%. Jadi kalau nanti suatu saat sampai dimintai tolong untuk membagi warisan, jangan tanya siapa ahli warisnya. Salah. Pertanyaannya siapa yang meninggal? Tahun berapa meninggalnya? Saat meninggal yang hidup keturunannya, mbahnya, saudaranya, siapa saja saat dia meninggal. Nah, gitu caranya. Jangan langsung, Mbak, ono masalah waris ini, ahli warisnya ini, tolong dibagi. Loh, samen bisa salah. Maka pertanyaan pertama adalah meninggal tahun berapa? Saat meninggal hartanya berapa? Saat meninggal ahli warisnya yang hidup siapa saja saat dia meninggal. Jadi saat seperti ini, saat dia meninggal 2020, siapa ahli warisnya yang hidup? Nah, begitu. Oke, sekarang kayak tadi satu-satu. Mohon ini dicari di bagian istri mayit meninggalkan anak. Saya dari belakang ini belum, baris belakang. Istri mayit meninggalkan anak 1/8. 3 anak perempuan sebelah kanannya. Anak perempuan terdiri dari 2 orang atau lebih? 2/3. Ayah mayit hanya meninggalkan anak perempuan, tidak ada anak laki-laki. 1/6 plus sisa. Ini kalau ada sisanya ditambahkan ke ayah. Saudara perempuan kandung ada ayah sebelah kanannya. Kerudungnya podo sampean. Ya. Saudara perempuan kandung ada ayah. Mahjub. Oke. Kakek dari pihak ayah, Mas, jaket hitam. Kakek dari pihak ayah, ayah ada. Ayah ada, kakek dari pihak ayah. Ya, bagian kakek sohi itu. Ya, kakek dari pihak ayah namanya kakek sohi. Bagiannya berapa? Mahjub. Begitu pula kakek dari pihak ibu. Kuncinya kalau kakek itu ayah masih hidup, dua-duanya kakek mahjub. Terus nenek dari pihak ayah, ayah hidup. Nah, ayah hidup kok. Ayah hidup. Mahjub apa dapat? Mahjub. Mahjub. Ayah hidup. Tolong dibaca. Bagian nenek. Bagian nenek. Nenek yang mendapatkan warisan adalah nenek dari pihak ayah dan nenek dari pihak ibu. Bagian nenek adalah 1/6. Jika ada ibu nenek dari pihak ibu dan ayah adalah mahjub. Jika ada
Nah, bahasanya yang salah. Jika ada ayah, koma. Nah, itulah. Coba apa yang terakhir ini pas ini. Jika ada ayah, nenek dari pihak ayah mahjub. Dari pihak ibu dapat. Berarti berapa bagian dari pihak ibu? 1/6. Ini lihat, ayah ini hidup. Kalau ayah hidup, nenek R dari pihak ayah mahjub karena ayah hidup. Tapi dari pihak ibu dapat karena ibu mati. Tapi kalau ibu hidup, nenek dari pihak ibu dan pihak ayah mahjub. Nah, sekali-kali ibu mengeluarkan kekuatannya ini. Oke. 668 KPK asal masalah 24. Sini 3. Sini 16. Sini 4 plus. Nah, kalau ada sisa mburi. Sini 24 bagi 6 4 ini sudah 20 24 27 sudah lebih ya, berarti nggak ada sisa, tambah 0 karena nggak ada sisa. Kalau ada sisanya tambahkan ke ayah, berarti tambah 0. 27. Ada jumlah saham lebih besar daripada asal masalah, disebut dengan aul. Kalau aul, jumlah saham menjadi patokan hitungan. 3/27, 16/27, 4/27, 4/27. Yang ini mahjub 0 kali harta. Oke, ini materi yang terakhir. Materi spesifik yang saya sampaikan hanya aul rod ghorowain. Sebagaimana pertemuan pertama, pertemuan kedua, dan pertemuan hari ini ada ghorowain dan aul. Sementara materi munasakhoh, akdariyah, takhoruj, mukosama tidak saya sampaikan. Barangkali ini yang saya sampaikan pada pertemuan hari ini. Mohon maaf, mohon dimaafkan. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.